Selamat datang di portal kita. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 141. Tentu saja, Jiang Yunfan tidak tahu apapun tentang rencana penciptaan abadi. Dia hanya tertarik pada alam surgawi dan rahasia yang telah disebutkan oleh makhluk abadi berjubah putih itu. Saya hanya ingin pergi ke sana untuk mengembangkan diri. Itu saja. Adapun sisanya, dia tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu hanyalah bahwa untuk memasuki alam abadi itu untuk kultivasi, seseorang harus dipilih, dan hanya mereka yang terpilih yang dapat memasuki kota kekaisaran. Sepertinya bentrokan para raksasa lainnya akan segera dimulai. Mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini. Lagi pula, tingkat kultivasinya sudah bukan lagi tingkat pemula. Ayo kita lakukan. Karena seleksi 100 anak ajaib untuk masuk ke kota kekaisaran dilakukan dari kota ke kota, apakah itu berarti sekte mekanisme ilahi termasuk dalam wilayah kota Juntian? Gumam Jiang Yunfan pelan. Tongling juga tidak menyadari hal ini, jadi dia tidak menanggapi Jiang Yunfan. Jadi Jiang Yunfan menanyakan hal itu di dalam kota Juntian. Meskipun banyak orang belum pernah mendengar tentang sekte mesin ilahi, setidaknya mereka mengetahui wilayah umum kota Juntian. Kemudian Jiang Yunfan merasa tenang. Menghitung. Sekte mesin ilahi, sekte bela diri ilahi, dan sekte pedang ilahi semuanya terletak di wilayah kota Juntian. Jika seseorang ingin ikut serta dalam perang, ia juga harus memasuki kota. Kalau begitu, kau mungkin akan bertemu murid-murid sekte mekanisme ilahi di kota Juntian dalam beberapa hari ke depan, kata Tong Ling sambil tersenyum. Sejujurnya, Jiang Yunfan juga agak menantikan hal itu. Meskipun dia baru meninggalkan sekte mesin ilahi kurang dari setengah tahun. Namun hal-hal yang ingin saya lakukan sudah terlaksana. Namun, apa yang dia pelajari di sekte mesin ilahi hanyalah pemahaman dangkal, dan dia belum menguasainya. Alangkah baiknya jika saya bertemu dengan saudara-saudari sebaya saya yang lebih tua. Jika dia bertemu dengan tetua Taiking, kemungkinan besar dia akan diseret kembali ke sekte tersebut. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tak kuasa membayangkan wajah tegas dan muram tetua Taiking, dan ia sedikit mengangkat sudut bibirnya. Aku, Jiang, juga barang yang laris. Alam abadi, kerajaan abadi pengejar matahari, di dalam kota Juntian. Seluruh kota berguncang setelah sosok abadi berjubah putih membawa titah kekaisaran dari kaisar pengejar matahari. Platform pertempuran segera didirikan di kota itu. Proyek itu diawasi langsung oleh penguasa kota. Tingkat pentingnya hal ini terlihat jelas. Sementara itu, di dalam kota Juntian, banyak anak ajaib yang sudah tidak sabar untuk bergerak dan siap berangkat. Kota itu seketika menjadi ramai dengan aktivitas. Di luar kota, tokoh-tokoh berpengaruh terus berdatangan bersama para pengikut mereka. Pemandangan seperti itu tidak hanya ditemukan di kota Juntian, tetapi juga di semua kota, besar dan kecil, di kerajaan abadi Suiri. Bahkan memuji kota kekaisaran pun tidak terkecuali. Mobilisasi nasional. Semua itu demi rencana kaisar untuk menciptakan makhluk abadi. Tepat pada hari itu, 3 kelompok orang tiba di luar kota Juntian. Kelompok orang pertama mengenakan jubah biru, dan masing-masing dari mereka membawa pedang. Dia adalah seorang kultivator pedang. Tatapan setiap orang mengandung sedikit ketajaman. Kelompok kedua mengenakan jubah putih yang disulam dengan motif awan, dengan karakter, Wu, yang berarti seni bela diri, terukir di dada mereka. Mereka berasal dari sekte bela diri ilahi. Dibandingkan dengan 2 kelompok pertama, kelompok terakhir yang memasuki kota mengenakan pakaian yang lebih biasa, semuanya dari linen kasar. Masing-masing dari mereka membawa palu besi. Jika bukan karena fisik mereka yang kuat, perawakan tinggi, dan aura yang dahsyat, tidak seorang pun akan mengenali mereka sebagai kultivator seni bela diri di tengah keramaian, mereka mungkin akan dikira orang biasa. Pakaian mereka bukan hanya biasa saja, tetapi penampilan mereka juga tidak istimewa. Ini sangat biasa saja. Oleh karena itu, begitu mereka memasuki kota, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Namun mereka tetap menatap lurus ke depan. Tidak rendah hati maupun sombong. Jiang Yunfan juga berada di antara kerumunan, dan ketika dia melihat orang-orang dari sekte mesin ilahi tiba, ada sedikit senyum di matanya. Para kakak dan adik senior telah tiba. Tepat ketika Jiang Yunfan hendak bergegas keluar, pandangannya tertuju pada pemimpin kelompok di depan sekte mesin ilahi. Benar saja, salah satu dari mereka tak lain adalah Taiking. Orang lainnya adalah seorang wanita tetua. Tetua perempuan ini bernama Liu Piaoxu. Dilihat dari namanya, dia pasti seorang wanita yang lembut dan anggun. Awalnya, Jiang Yunfan merasa sulit untuk mengaitkannya dengan seorang tetua dari sekte Senji. Tentu saja, tetua Liu sebenarnya cukup tampan. Wajah oval, semangat kepahlawanan. Namun, Jiang Yunfan baru bertemu tetua Liu ketika ia memasuki sekte mekanisme ilahi. Setelah itu, ia melanjutkan kultivasinya di puncak pinding. Saat Jiang Yunfan ragu-ragu untuk maju, para murid sekte Senwu dan Senjian, yang berjalan di depan sekte Senji, mulai mengejeknya. Menarik sekali, mengapa para pandai besi turun gunung untuk ikut bersenang-senang alih-alih tetap tinggal di gunung. Tepat sekali, lihat betapa lusuhnya pakaian mereka, mereka sama sekali tidak terlihat seperti anggota sekte.
Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira mereka datang ke kota untuk mengemis makanan. Kedatangan mereka adalah hal yang baik. Mereka dapat menjadi batu loncatan bagi kita, memungkinkan kita untuk maju dengan menginjak sekte mesin ilahi mereka. Hahaha. Para tetua dari sekte bela diri ilahi dan pedang ilahi tidak menghentikan murid-murid mereka untuk mengejek mereka, melainkan mendengarkan dengan setengah tersenyum. Para murid sekte Senji di belakangnya langsung pucat pasi. Beberapa murid tak kuasa menahan diri untuk mengayunkan palu mereka ke arah para korban, tetapi dihentikan oleh Tai King dan Liu Piaoxu. Abaikan mereka, tahan amarahmu, dan ketika saatnya tiba, beri mereka pelajaran di medan pertempuran, kau dengar. Kata Tai King dengan suara berat. Para murid sekte mesin ilahi di belakangnya mengangguk setuju. Melihat bahwa murid-murid sekte Senji tidak bereaksi, murid-murid dari kedua sekte tersebut menjadi semakin sombong. Cek cek cek, lihat penampilan pengecut mereka, berani-beraninya mereka datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Dia sangat tinggi, tetapi dia lebih pendek dari seorang wanita. Apa pepatahnya lagi ya, yang kamu lakukan hanyalah membangun otot, bukan otakmu. Mendengar kata-kata itu, Jiang Yunfan menyipitkan matanya, kilatan dingin terpancar di dalamnya. Dasar bajingan, mulutmu masih saja kotor. Apakah mereka benar-benar berpikir sekte mekanisme ilahinya tidak punya siapapun untuk diandalkan? Desir. Jika Jiang Yunfan tidak muncul lebih awal karena takut dimarahi oleh Tai King, sekarang, jika dia tidak muncul, para jenius di kota Juntian masih akan berpikir bahwa sekte Senji-nya benar-benar seburuk yang dikatakan para jenius sekte Senwu dan sekte Senjian. Bagaimana mungkin kita mengabaikan kehormatan dan aib sekte kita? Ledakan. Jiang Yunfan sangat cepat, melesat seperti seberkas cahaya. Dengan satu tangan, dia mencengkeram 2 atau 3 orang, langsung menjatuhkan para murid yang suka bergosip dari sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi ke tanah. Seketika, lantai jalan di kota Juntian ambruk. Orang-orang itu jatuh langsung ke tanah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka sudah menjerit kesakitan. Jiang Yunfan kini telah naik ke alam tertinggi dan mencapai kesempurnaan agung aspek Dharma, yang menghasilkan peningkatan luar biasa baik dalam metode maupun kekuatan tempurnya. Sekalipun mereka menyadari apa yang sedang terjadi, menekan mereka akan menjadi tugas yang mudah. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu hari itu belum cukup. Dengan wajah dingin, Jiang Yunfan mulai meninju dan menendang orang-orang itu. Setiap pukulan mengenai sasaran dengan tepat. Tentu saja, Jiang Yunfan hanya melayangkan beberapa pukulan, karena para tetua sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi sudah berbalik. Melihat murid mereka dipukuli dengan brutal oleh satu orang, ekspresi para tetua langsung berubah. Tepat ketika dia hendak bergerak, Jiang Yunfan telah berteleportasi kembali ke sisi sekte mesin ilahi. Sambil memandang para tetua, Jiang Yunfan berkata dengan tenang, murid sekte kalian begitu lancang. Karena para tetua tidak mampu mendisiplinkannya, maka murid junior ini akan turun tangan untuk mendisiplinkannya atas nama kalian. Tidak perlu berterima kasih padaku, tetapi ketika kau berada di dunia luar, sebaiknya jaga ucapanmu. Jika tidak, kau akan mempermalukan sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi. Bagian 1402. Kemunculan Jiang Yunfan yang tiba-tiba dan penindasannya terhadap murid-murid sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi tidak hanya membuat mereka gentar. Demikian pula, para anggota sekte Senji yang berada di belakang mereka juga terkejut. Kemudian, para murid sekte mesin ilahi semuanya berseri-seri. Adik Jiang. Ini benar-benar adik Jiang. Adik Jiang, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Ketika para kakak senior dari sekte mesin ilahi melihat Jiang Yunfan, mereka semua tersenyum. Jiang Yunfan berbalik dan mengangguk sedikit. Murid Jiang Yunfan memberi salam kepada kedua tetua. Jiang Yunfan membungkuk sambil tersenyum. Liu Piaoxu menatap Jiang Yunfan dan mengangguk sambil tersenyum. Di sampingnya, Tai King juga terkejut ketika melihat Jiang Yunfan, lalu wajahnya mengeras, jika kau tidak segera kembali ke sekte, aku akan mengira kau telah mengkhianati kami. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkekeh. Mustahil. Bagus sekali. Lagi pula, Jiang Yunfan adalah murid yang pernah ia latih, jadi Tai King relatif lebih lunak terhadapnya. Melihat tetua Tai King tidak marah, Jiang Yunfan menghela napas lega. Setelah menegur para murid sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi, Jiang Yunfan mengabaikan mereka dan mulai mengobrol dengan para senior dari sekte mesin ilahi. Hal ini membuat para tetua dari sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi semakin malu dan merasa dipermalukan. Murid yang baru saja dijatuhkan ke tanah dan dipukuli oleh Jiang Yunfan juga memiliki wajah yang pucat pasi dan alisnya berdiri tegak. Mereka tidak bisa menerima penghinaan ini. Dia bergerak seolah-olah hendak mengambil tindakan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara pedang yang jernih terdengar. Pedang suci Hunyuan di punggung Jiang Yunfan telah terhunus. Ujung pedang itu diarahkan langsung ke para murid dari kedua sekte tersebut. Dia melirik sedikit ke samping. Mau mengambil langkah. Bibir tipis Jiang Yunfan sedikit melengkung ke atas, dengan sedikit rasa jijik di matanya, saya sarankan kalian jangan mempermalukan diri sendiri, jika tidak, kalian hanya akan menjadi lebih memalukan. Sikap arogan ini langsung membuat para murid dari sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi mengurungkan niat untuk melakukan tindakan lebih lanjut.
Tentu saja, adegan Jiang Yunfan mengalahkan Qin Li, seorang murid sekte pedang ilahi yang berada di alam tertinggi, dengan satu tebasan pedang sambil memiliki kultivasi alam surgawi 6 harmoni terlintas di benaknya. Bahkan saat marah, seseorang tetap bersikap rasional. Indra mereka memberitahu mereka bahwa Jiang Yunfan sekarang lebih kuat. Mereka bukan tandingan bagi mereka. Melihat tak seorang pun dari mereka berani bergerak, senyum Jiang Yunfan semakin lebar, sampah tak berguna. Kalian sudah kalah dan bahkan tidak berani melawan. Beraninya kalian menunjuk jari ke sekte Senjiku. Kau pikir kau pantas? Mulai hari ini, jika aku mendengar kau menghina sekte mesin ilahi bahkan sepatah kata pun, yang akan menimpamu bukanlah tinju, melainkan pedangku. Adik Jiang, apa yang kau katakan? Di belakangnya, para murid sekte mesin ilahi bersorak. Melihat para murid sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi sepenuhnya ditaklukkan oleh Jiang Yunfan, para murid sekte mekanisme ilahi sangat gembira. Sebenarnya, mereka baru saja akan bergerak. Seandainya para tetua menghentikan mereka, palu mereka pasti sudah hancur di kepala mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir sekte mesin ilahi mereka mudah ditindas? Lancang. Tetua sekte bela diri ilahi menatap Jiang Yunfan, auranya bergejolak, dan dia dipenuhi amarah. Tetua sekte pedang ilahi hendak berbicara, tetapi Qin Li menarik lengan bajunya. Tetua itu berbalik, dan Qin Li menggelengkan kepalanya sedikit. Mata tetua sekte mekanisme ilahi itu sedikit berkedip mendengar ini, tetapi dia tetap diam. Kau berani memprovokasi sekte bela diri ilahiku. Menanggapi teguran dari tetua sekte bela diri ilahi, Jiang Yunfan menjawab dengan tenang, "Oh, sekte bela diri ilahi Anda benar-benar pandai menyalahkan orang lain. Semua orang di sini hari ini mendengar bahwa murid sekte bela diri ilahi Anda yang pertama kali berbicara kasar. Sebagai tetua sekte, Anda tidak menahan murid Anda dari berbicara sembarangan, tetapi malah membiarkannya bertindak sewenang-wenang. Kalau begitu, Anda harus siap menerima pelajaran." Tentu. Jiang Yunfan menyarungkan pedangnya, lalu mengganti topik pembicaraan, melirik murid-murid sekte bela diri ilahi, dan berkata sambil tersenyum, "Jika kalian menyebutnya provokasi, maka memang demikian. Murid-murid sekte mesin ilahiku tidak seperti sekte lain yang berani melakukan sesuatu tetapi tidak mengakuinya, dan mencoba mencari makna eksistensi dengan menyalahkan orang lain. Anda." Tetua sekte bela diri ilahi itu sangat marah hingga jari-jarinya gemetar. Tepat ketika dia hendak membalas, tetua sekte pedang ilahi di sampingnya berbicara dengan suara rendah, "Baiklah, mengapa kau, seorang tetua sekte, berdebat dengan murid junior sekte mekanisme ilahi? Ada begitu banyak orang yang menonton. Mari kita bicarakan nanti." Setelah berbicara, tetua sekte pedang ilahi membawa para murid pergi. Tetua sekte bela diri ilahi itu menatap Jiang Yunfan dengan tajam, mendengus dingin, dan pergi dengan kesal. Melihat mereka, Jiang Yunfan memutar matanya. Sambil berbalik, dia berkata kepada para seniornya dari sekte mesin ilahi, "Para senior, hari pertempuran para jenius tinggal 2 hari lagi. Semuanya, kalian semua harus menargetkan sekte bela diri ilahi dan sekte pedang ilahi dengan segenap kekuatan kalian. Oke. Itu wajib. Ibuku tidak akan mampu mengalahkan mereka sampai mati. Ya, hajar mereka sampai babak belur, mari kita beri mereka pelajaran atas mulut kotor mereka." Melihat Jiang Yunfan mengobrol dengan gembira bersama teman-teman sekelasnya, Tai Qing dan Liu Piaoxu tersenyum. Sejak menerima anak ini, mereka semua merasa bahwa sekte mekanisme ilahi telah menjadi jauh lebih tegas. Targetkan saja sekte bela diri ilahi. Saat Jiang Yunfan sedang mengobrol dengan antusias bersama para murid sekte mekanisme ilahi, sebuah suara terdengar dari samping mereka. Murid sekte Senji itu berhenti sejenak dalam pidatonya. Mereka semua menoleh. Salah satu dari mereka membawa pedang dan mengikuti di samping mereka. Mereka tak lain adalah murid-murid dari sekte pedang ilahi. Adapun Jiang Yunfan, dia bahkan tidak perlu melihat, dia bisa tahu siapa itu hanya dengan mendengar suaranya. "Siapa lagi kalau bukan Qin Li? Aku tahu itu kau hanya dengan mendengar suaramu," kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Mengesampingkan sekte pedang ilahi, kesan saya terhadap Qin Li dan Jiang Yunfan masih cukup baik. Mendengar itu, Qin Li tersenyum tipis. Kemudian dia berkata, "Tenanglah semuanya, saya akan menahan para murid sekte pedang ilahi agar mereka tidak bentrok lagi dengan anggota sekte mesin ilahi. Saya menunggu permintaan maaf dari sekte pedang ilahi atas apa yang terjadi hari ini." Sikap Qin Li mengejutkan semua orang di sekte mesin ilahi. Kapan sekte pedang ilahi menghasilkan murid yang begitu rendah hati dan sopan? Baiklah. Jiang Yunfan berbicara dengan lembut, lalu memberikan pengantar singkat kepada para senior dari sekte mekanisme ilahi. Karena Jiang Yunfan, para kakak senior dari sekte Senji juga telah memperbaiki sikap mereka terhadap Qin Li. Karena dia adalah teman adik junior, dia secara alami juga menjadi teman mereka. "Kau menyelinap keluar tanpa sepengetahuan orang tuamu." Sambil memandang Qin Li, Jiang Yunfan bertanya sambil tersenyum. Sebagai tanggapan, Qin Li berkata dengan serius, "Saya memberitahu mereka bahwa perut saya sakit dan saya perlu ke kamar mandi. Aku tidak bisa memastikan. Kamu, dengan mata besar dan tebalmu itu, bisa berbohong." Mata Qin Li sedikit berkedip, lalu dia menatap Jiang Yunfan dengan tatapan serius dan tegas. Ketika Jiang Yunfan melihat tatapan Qin Li, dia merasa sedikit tak berdaya.
Begitu anak ini menunjukkan tatapan seperti itu, dia tahu apa yang akan dikatakannya. Saudaraku, kau masih meminjamkan uang padaku. Kumohon, lepaskan aku. Qin Li terdiam sejenak, lalu menjawab, aku tidak akan meminjamkannya kali ini, aku ingin berkompetisi denganmu. Jiang Yunfan. Astaga, bukankah itu hanya cara lain untuk mengatakan, meminjam pedang? Apa perbedaannya? Aku sangat curiga kau punya kecenderungan masokis. Kenapa kita tidak menang melawan orang lain saja, lalu memasuki alam rahasia kerajaan abadi untuk berkultivasi? Kenapa kau terus-menerus mengincarku? Bisakah alam rahasia kerajaan abadi digunakan untuk mengasah kemampuan pedang seseorang? Tanya Qin Li. Jiang Yunfan juga tidak tahu. Namun ia menjawab Qin Li dengan keyakinan mutlak, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Bagian 1403. Jiang Yunfan merasakan campuran rasa geli dan jengkel ketika berhadapan dengan Qin Li. Pria ini adalah orang baik. Itu terlalu keras kepala. Di matanya, tak ada apapun selain pedang. Oh iya, aku juga perlu meminjam pedangnya. Seorang fanatik pedang sejati. Namun justru aspek inilah yang membuat Jiang Yunfan sangat mengagumi Qin Li. Tetap fokus, ikuti satu jalur, dan selesaikan hingga akhir. Inilah esensi sejati dari Tao. Itulah yang paling utama. Sejujurnya, Jiang Yunfan sangat berharap Qin Li bisa berhasil menonjol di antara banyak jenius kota Juntian dan berkultivasi di alam rahasia kerajaan abadi. Konon, suatu hari nanti akan muncul seorang pendekar pedang abadi dari kerajaan abadi pengejar matahari. Jiang Yunfan berasal dari alam bawah dan telah melihat banyak jenius yang mengkultivasi jalur pedang, tetapi tidak ada yang seobsesif Qin Li. Dengan tekad Qin Li, jika dia tidak menjadi pendekar pedang abadi, siapa lagi yang akan melakukannya? Jiang Yunfan mempercayai intuisinya sendiri. Karena Kaisarlah yang menetapkan pemilihan anak-anak ajaib, setiap sekte yang memasuki kota diberi tempat tinggal. Namun, sebagaimana manusia terbagi ke dalam berbagai kelas, demikian pula sekte-sekte. Sekte-sekte terkemuka dan keluarga-keluarga bangsawan di kota Juntian memiliki villa-villa pribadi mereka sendiri, yang megah dan sangat elegan. Sekte kelas 2 dan keluarga bangsawan adalah penginapan kelas atas, dan pelayanannya cukup baik. Adapun sekte-sekte dan keluarga-keluarga bangsawan yang mengikuti, mereka hanya menginap di penginapan biasa, terserah mau diterima atau tidak. Sebagai contoh, Sekte Senji menerima perlakuan seperti ini. Penginapan biasa. Sekte Senji tidak mengeluh, lagi pula, para murid yang berlatih di Sekte Senji biasanya tinggal di tempat tinggal yang sangat sederhana dan mengenakan pakaian biasa. Bahkan, di mata mereka, perlakuan seperti itu sudah cukup baik. Adapun Sekte Pedang Ilahi dan Sekte Bela Diri Ilahi, dari segi status, mereka sebenarnya setara dengan Sekte Mesin Ilahi. Namun, karena hubungan khusus mereka menikmati perlakuan yang lebih baik daripada Sekte Senji. Mereka menikmati perlakuan yang sama seperti sekte kelas 2 dan keluarga bangsawan. Perbedaan kemampuan langsung terlihat jelas. Meskipun para murid sekte Senwu yang telah dipukuli dengan brutal oleh Jiang Yunfan hari itu tidak berani datang untuk pamer lagi, mereka selalu tanpa sengaja melirik sekte Senji dengan jijik. Adapun para murid sekte pedang ilahi, karena keterbatasan yang disebabkan oleh Qin Li, meskipun mereka tidak berinisiatif mengunjungi dan berteman dengan para jenius dari sekte mesin ilahi, mereka juga tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Dalam hal ini, para murid sekte mesin ilahi memiliki kesan yang lebih baik terhadap sekte pedang ilahi daripada sekte bela diri ilahi. Tidak perlu iri pada mereka. Sambil memandang para murid di hadapannya, Tai King berkata pelan, kita di sini untuk berkompetisi, bukan untuk bersenang-senang. Pada hari kompetisi, kalian semua sebaiknya menyampaikan unek-unek kalian padaku, kalian dengar. Murid mengerti. Semua anak ajaib, termasuk Jiang Yunfan, berbicara dengan lantang. Bicara lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Murid mengerti. Para jenius itu sekali lagi berbicara serempak, suara mereka menggema dan momentum mereka tak terbendung. Tai King mengangguk puas. Senyum tipis muncul di wajahnya yang jujur dan tegas. Adapun Liu Piaoxu, dia tidak terlalu tertarik dengan retorika penyemangat Tai King dan duduk dengan tenang di samping sambil minum teh. Tatapannya terus tertuju pada Jiang Yunfan, mengamatinya dari kepala hingga kaki. Pada awalnya, Jiang Yunfan tidak memiliki banyak ide. Namun, karena tatapan Liu Piaoxu semakin sering tertuju padanya, Jiang Yunfan mau tak mau menyadarinya. Apa yang sedang terjadi? Jiang Yunfan agak bingung dan heran. Mengapa tetua Liu menatapku seperti ini? Mungkinkah? Kelopak mata Jiang Yunfan berkedut, dan dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam, itu terlalu menakutkan. Jadi, dia hanya memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Melihat Jiang Yunfan yang memejamkan mata, Liu Ruyan tak kuasa menahan tawa kecil. Kemudian ia menatap Tai King dan berbisik, anak ini punya potensi bagus. Mendengar itu, senyum Tai King semakin lebar. Tentu. Bagaimana mungkin itu buruk jika saya sendiri yang melatihnya dari awal? Dapat dikatakan bahwa Jiang Yunfan adalah kebanggaan Tai King. Karena Jiang Yunfan mampu dengan mudah menahan latihannya dan menunjukkan bakat yang luar biasa, Tai King menjadi jauh lebih percaya diri di hadapan para tetua sekte mesin ilahi. Sesekali,
Mereka akan menyarankan agar Jiang Yunfan berkompetisi dengan murid-murid lain, membuat para tetua sekte mekanisme ilahi lainnya terdiam. Dia telah mengutuk Tai King berkali-kali dalam hatinya. Ini semua tentang melatih seorang murid yang baik, bukan? Lihat betapa kamu suka pamer. Lihat betapa sombongnya kamu. Seandainya kamu tidak tertahan oleh dua keranjang, kamu pasti sudah terbang ke langit. Tentu saja, mereka secara bersamaan mengutuk Tai King dan sangat iri. Adapun Liu Piaoxu, dia dulunya seperti Tai King, tidak menerima murid sama sekali. Tai King tidak tahan karena semua murid yang dia terima melarikan diri, sementara Liu Piaoxu sama sekali tidak menerima murid. Banyak tetua yang mempertanyakan hal ini, dan Liu Piaoxu memberikan jawabannya, saya merasa itu melelahkan. Oleh karena itu, kemampuannya memimpin para murid sekte Senji menuruni gunung menuju kota Juntian untuk berpartisipasi dalam pertempuran bersama Tai King mengejutkan banyak tetua di dalam sekte tersebut. Karena ini bukan kepribadian Liu Piaoxu. Tiba-tiba, aku ingin menerima seorang murid hanya untuk bersenang-senang, kata Liu Piaoxu pelan setelah semua murid sekte Senji pergi. Lalu, dia tersenyum dan menatap Tai King, bagaimana kalau kau berikan Jiang Yunfan padaku? Kamu berharap begitu? Tai King menatap dengan mata terbelalak dan langsung menolak. Jangan sebut-sebut namamu, aku bahkan tidak akan memberikannya kepada pemimpin sekte itu. Melihat penolakan langsung Tai King, mata indah Liu Piaoxu sedikit berkedip, lalu dia berbicara lagi, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau menang, kita akan berpura-pura tidak pernah membicarakan ini. Jika aku menang, kau berikan Jiang Yunfan kepadaku, bagaimana? Kita bertaruh apa? Ayo bertaruh. Bang! Pintu didobrak, dan Tai King, yang tampak seperti terong layu, berjalan keluar dari kamar Liu Piaoxu sambil mengumpat. Di belakangnya, Liu Piaoxu bersandar di pintu, tersenyum sambil memperhatikan sosok Tai King yang menjauh dan berbisik, taruhan tetaplah taruhan. Aku tahu. Suara Tai King terdengar dari depannya. Senyum Liu Piaoxu semakin lebar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Jiang Yunfan, yang masih berlatih di kamarnya, mendengar ketukan di pintu. Kemudian, Jiang Yunfan membuka matanya. Siapakah dia? Tidak ada jawaban di pintu. Jiang Yunfan bangkit dan membuka pintu. Saat membuka pintu, ia membeku dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Karena yang berdiri di depannya adalah Liu Piaoxu. Tetua Liu. Jiang Yunfan menyapanya dengan hormat. Liu Piaoxu mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa mulai hari ini, aku akan mengambil alih pelatihan penyempurnaan senjatamu, dan kau tidak perlu lagi mengikuti Tai King itu. Ah! Jiang Yunfan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kejadian itu berlangsung begitu tiba-tiba sehingga Jiang Yunfan sedikit terkejut. Melihat ekspresi Jiang Yunfan persis sama dengan ekspresi Tai King kemarin, Liu Piaoxu berbalik sambil tersenyum, dia kehilanganmu karena aku. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja padanya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Liu Piaoxu sudah menghilang. Namun kata-kata itu masih terngiang di benak Jiang Yunfan. Dia kehilanganmu karena aku. Jiang Yunfan duduk di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Tetua Tai King, saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda, mengapa Anda ingin mencelakai saya? Bukankah Anda sedang mendorong saya ke dalam jurang api? Tetua Liu, memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku. Bagian 1404. Kejadian ini memberikan dampak yang signifikan pada Jiang Yunfan. Xiao Fan, seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Terkadang, untuk mempelajari keterampilan, menjual tubuhmu sedikit adalah hal yang tepat. Dalam kesadarannya, Tong Ling memberikan saran sambil tersenyum. Jiang Yunfan segera menyeretnya keluar dan memukulinya dengan brutal. Menjual penampilan fisik. Kau menjual daya tarik seksualmu yang sialan itu. Apakah aku, Jiang, termasuk tipe orang seperti itu? Jiang Yunfan berkata dengan penuh percaya diri, Tetua Liu sudah cukup tua untuk menjadi nenekku. Oh. Jadi kau mengeluh soal usianya. Apakah itu masalah? Tidak, itu bukan masalah. Kurasa Tetua Liu terawat dengan baik, dia terlihat seperti baru berusia awal 30-an. Xiao Fan, biar kukatakan padamu, wanita seperti dialah yang paling menawan. Mereka tak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Pergi dari sini. Setelah bertengkar hebat dengan Tong Ling, Jiang Yunfan memutuskan untuk berjalan-jalan. Tanggal pemilihan para anak ajaib semakin dekat. Pergilah jalan-jalan sekarang, ubah suasana hatimu. Jika kamu benar-benar berhasil masuk ke dalam 100 jenius pilihan kota Juntian, maka kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia kerajaan abadi untuk kultivasi. Setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun sebelum saya dapat kembali ke sekte mesin ilahi. Mungkin Tetua Liu akan melupakan masalah ini pada saat itu. Jiang Yunfan sedang membuat rencana dalam pikirannya. Kemudian, dia mengambil keputusan yang sungguh-sungguh. Kita mutlak harus masuk ke dalam 100 besar. Harus. Dapat dikatakan bahwa Jiang Yunfan sangat bertekad pada saat ini. Saat hendak pergi, ia bertemu dengan kakak-kakak seniornya dari Sekte Senji, jadi ia ikut bepergian bersama mereka. Jiang Yunfan telah tiba di kota Juntian beberapa hari lebih awal dari mereka dan telah menjelajahi sebagian besar kota.
Kakak-kakak senior dari Sekte Senji jarang meninggalkan gunung sejak bergabung dengan sekte tersebut, jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi kota dengan saksama. Jiang Yunfan pun secara alami menjadi pemandu wisata mereka. Menjelang hari pertempuran para jenius, keamanan di kota Juntian diperketat. Pertarungan pribadi antara individu-individu paling berbakat dilarang keras. Oleh karena itu, meskipun jalanan ramai dengan aktivitas, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah. Saat berbelanja, Jiang Yunfan dan para pengikutnya berpapasan dengan murid-murid dari Sekte Bela Diri Ilahi dan Sekte Pedang Ilahi. Ketika melihat tatapan arogan dan meremehkan dari para murid Sekte Senwu, Jiang Yunfan tetap memasang wajah dingin dan diam-diam mengulurkan satu kakinya. Kemudian, seperti yang sudah diduga, murid dari Sekte Bela Diri Ilahi itu tersandung dan jatuh. Beberapa orang di sekitarnya juga jatuh ke tanah. Adegan ini membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak, dan tentu saja, Jiang Yunfan dan kelompoknya tertawa paling keras. "Hei, sebaiknya kau hati-hati saat berjalan, kenapa kau begitu ceroboh?" kata Jiang Yunfan dengan nada khawatir. Namun, tidak ada sedikit pun rasa simpati dalam kata-katanya. Melihat wajah Jiang Yunfan, bagaimana mungkin para murid Sekte Bela Diri Ilahi tidak tahu bahwa Jiang Yunfan sengaja menjebak mereka. Lalu mereka berdiri dan menatap Jiang Yunfan dengan marah. "Apakah kamu mencari masalah?" Jiang Yunfan menjawab dengan ekspresi polos, "Itu salahmu sendiri karena tidak berjalan dengan hati-hati, apa hubungannya denganku? Kaulah yang membuat kami tersandung dan mempermalukan kami di depan umum." Murid Sekte Senwu itu menunjuk ke arah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menepis jari pria itu tanpa basa-basi, "Bicaralah dengan sopan, jangan menunjuk orang. Bukankah ibumu mengajarimu tentang tata krama? Kau bilang aku yang membuatmu tersandung, tapi siapa yang melihatnya?" Setelah mendengar itu, semua orang di sekitar langsung menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak melihatnya. Jiang Yunfan sangat puas dengan hasilnya. Dengan begitu banyak orang di jalan, akan menjadi keajaiban jika Anda bahkan bisa melihat sesuatu. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya adalah saksi-saksinya. Kalian melihatnya, tidak ada yang melihatku menjegal kalian, tetapi semua orang melihat kalian jatuh dan kemudian menjebakku. Apa, kalian mencari masalah? Jiang Yunfan menyipitkan mata ke arah mereka, melipat tangannya di depan dada, tampak siap berkelahi kapan saja mereka mau. Anda, para murid Sekte Bela Diri Ilahi terdiam. Jiang Yunfan melanjutkan, "Lagi pula, kita tidak menyimpan dendam satu sama lain, mengapa aku harus menjebakmu? Ada begitu banyak orang yang berjalan di samping saya, mengapa mereka tidak jatuh? Simpan bakatmu untuk berargumen-argumen rumit untuk kompetisi di masa depan antara para elit." Setelah berbicara, Jiang Yunfan mengabaikan mereka dan memimpin murid-murid Sekte Senji melewati mereka. Melihat sosok Jiang Yunfan yang angkuh berjalan mundur, murid-murid Sekte Senwu menggertakkan gigi, mengepalkan tinju, dan dipenuhi amarah, "Jiang Yunfan, tunggu dulu." Setelah berjalan jauh, para murid Sekte Mekanisme Ilahi tak kuasa menahan tawa. "Bagus sekali, adik Jiang. Rasanya sangat menyenangkan. Tepat sekali, aku sudah lama ingin membalas dendam pada mereka. Mereka semua sangat sombong. Seandainya bukan karena peraturan yang melarang kita berkelahi sebelum kompetisi di antara para jenius, aku pasti sudah ingin menghancurkan kepala mereka beberapa kali. Aku sudah memikirkan ini sejak lama." Mendengar tawa kakak-kakak seniornya di sekitarnya, Jiang Yunfan berkata pelan, "Karena aturan yang berlaku, aku tidak bisa terlalu kejam, tapi tidak masalah jika aku sedikit menggoda mereka. Saat kompetisi benar-benar dimulai dalam beberapa hari lagi, aku bisa bertindak tanpa ragu-ragu." Setelah seharian berkeliling, Jiang Yunfan dan yang lainnya kembali ke penginapan dan langsung beristirahat. Setelah puas bersenang-senang, saatnya beristirahat dan mengisi ulang energi untuk kompetisi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, hampir semua sekte dan keluarga besar maupun kecil di wilayah kota Juntian telah tiba. Kedua belah pihak tidak hadir. Lagi pula, kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali. Siapa yang tidak ingin anggota keluarga mereka yang sangat berbakat muncul sebagai keturunan? Selain itu, karena diasuh oleh kerajaan surgawi, sumber daya kultivasi mereka tidak diragukan lagi termasuk yang terbaik, jauh melampaui sumber daya sekte dan keluarga bangsawan. Akan lebih baik jika seseorang bisa muncul. Seandainya kita bisa mendapatkan beberapa lagi, itu akan ideal. Oleh karena itu, kali ini, para jenius yang dihasilkan oleh keluarga dan sekte besar pada dasarnya adalah yang terbaik. Sementara itu, medan pertempuran telah dibangun di dalam kota Juntian. Oleh karena itu, hari ini adalah hari bagi para jenius kota Juntian untuk berkompetisi. 100 talenta luar biasa akan dipilih dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan untuk pergi ke kota kekaisaran dan memasuki alam rahasia kerajaan abadi untuk berkultivasi dan menembus ke alam abadi. Adapun medan pertempuran, diputuskan untuk berlokasi di puncak Gunung Yandang di kota Juntian. Peristiwa besar ini bukan hanya peristiwa besar bagi kota Juntian, tetapi juga peristiwa besar bagi seluruh kerajaan abadi Suiri. Negara memilih talenta-talenta terbaiknya untuk dibina di alam rahasia kerajaan abadi. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya kerajaan abadi pengejar matahari. Di puncak Gunung Yandang, tokoh-tokoh berpengaruh dan para jenius berkumpul. Terdapat area yang sangat luas di sekitar medan pertempuran yang dapat menampung puluhan ribu orang.
Adapun untuk sebuah acara besar, tokoh-tokoh berpengaruh di kota Juntian akan bertindak, memproyeksikan adegan pertarungan antara para jenius dari langit ke kota tersebut. Untuk ditonton oleh publik. Saat ini, di puncak Gunung Yandang, di medan perang, penguasa kota Juntian tiba secara pribadi. Banyak sekali pakar veteran dari dalam kota yang menemani mereka. Sebagai saksi, para penentu pertarungan para jenius ini tidak berasal dari sekte atau keluarga manapun, mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh dari istana penguasa kota Juntian. Semua ini demi keadilan. Atas nama Kaisar Manusia, semua kota di Kerajaan Abadi Pengejar Matahari memilih para jenius untuk dilatih di alam rahasia Kerajaan Abadi. 100 jenius akan dipilih dari setiap kota. Seleksi resmi dimulai hari ini. Suara penguasa kota Juntian bergema di atas Gunung Yandang. Suara itu pun bergema di langit di atas kota Juntian. Untuk beberapa waktu, banyak orang dengan penuh harap menantikan kedatangannya. Bagian 1405. Di puncak Gunung Yandang, suara penguasa kota Juntian bergema. Dia sendiri yang mengumumkan peraturan kompetisi tersebut. Dalam kompetisi ini, terlepas dari tingkat keahlian, akan berlangsung 1 lawan 1. Pemenang akan melaju dan yang kalah akan tereliminasi. Proses ini akan berlanjut hingga hanya tersisa 100 orang. Namun, perbedaan tingkat kultivasi antar peserta tidak boleh terlalu besar, mereka harus berada pada tingkat kultivasi yang sama, jika tidak, hal itu akan tidak efektif. Selain itu, pembunuhan dilarang keras. Bagaimanapun, mereka semua adalah kebanggaan Kerajaan Abadi, dan masa depan Kerajaan Abadi. Membunuh secara alami dilarang. Zhu Tianjiao mengingat poin-poin ini. Jiang Yunfan, khususnya, langsung tertawa setelah mendengar peraturan tersebut. Partisipasi lintas batas dalam perang dilarang. Apakah itu berarti dia tak terkalahkan? Jika para jenius dari alam ilahi tidak bertindak, adakah seseorang di alam tertinggi yang dapat menjadi lawannya? Tidak. Jiang Yunfan menjawab dengan percaya diri. Tentu saja, tidak akan menjadi masalah jika seorang jenius di alam ilahi bergerak, dia bahkan bisa melawan seorang jenius di tingkat pertama alam ilahi, tetapi dia tidak bisa melawan siapapun yang lebih tinggi. Lagi pula, dia bukan dewa. Alasan utamanya adalah bahwa di antara semua jenius, hanya sedikit yang berada di tingkat alam dewa. Kota Juntian tidak dianggap sebagai kota tingkat atas di Kerajaan Abadi Suiri, para murid sekte dan keluarga bangsawan di dalamnya sebagian besar berada di alam tertinggi. Sekalipun ada beberapa individu yang luar biasa, mereka tidak akan mampu mengamankan banyak posisi. Oleh karena itu, Jiang Yunfan yakin akan memenangkan peringkat 100 teratas. Dia tidak berharap mendapatkan peringkat pertama, masuk 100 besar saja sudah cukup. Lagi pula, selama dia masuk 100 besar, dia bisa memasuki alam rahasia Kerajaan Abadi untuk kultivasi, jadi peringkatnya sebenarnya tidak terlalu penting. Dia tidak peduli. Setelah mendengar peraturan-peraturan tersebut, suara-suara para anak ajaib bergema di arena. Mereka semua melihat sekeliling ke arah teman-teman mereka yang hadir. Cari lawan. Bagi Jiang Yunfan dan yang lainnya, transformasi ini jauh lebih sederhana. Kemudian kita akan memusatkan perhatian kita pada para murid sekte bela diri ilahi. Mereka akan bermain setiap kali berada di lapangan. Awasi mereka dengan cermat. Adapun sekte pedang ilahi, karena Qin Li, dan karena para murid sekte mekanisme ilahi sangat menahan diri selama periode ini, mereka tidak termasuk dalam target sekte tersebut. Setelah peraturan diumumkan, penguasa kota Juntian memandang sekeliling para talenta muda yang berkumpul sambil tersenyum, kompetisi akan segera dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa individu yang luar biasa tidak dapat menahan diri dan langsung mengambil inisiatif. Alam tertinggi. Sang jenius yang muncul memiliki tingkat kultivasi alam tertinggi. Satu-satunya jenius yang mampu menghadapi tantangan ini adalah mereka yang berada di alam tertinggi, dan tidak ada batasan tingkat kultivasi mereka di dalam alam tersebut. Selama seseorang tidak berada di alam ilahi, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan. Bertarung satu sama lain di wilayah yang sama. Pertempuran pertama para jenius dimulai, cahaya ilahi memenuhi langit, dan kedua jenius itu berdiri bersama, pemandangan yang benar-benar spektakuler. Di dalam kota Juntian, para penonton sangat antusias. Mereka yang tidak mampu mengasah kemampuan sendiri senang menyaksikan para praktisi seni bela diri menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Itu sangat mengguncang bumi, dikelilingi cahaya ilahi, seperti sesuatu yang berasal dari makhluk surgawi. Itu sangat menyenangkan. Tentu saja, mereka juga tidak bisa memecahkannya. Aku hanya ingin menyaksikan keseruannya. Tapi itu sudah cukup. Di puncak Gunung Yandang, di medan perang, ada yang menang dan ada yang kalah. Memenangkan satu pertandingan bukanlah kemenangan sejati, seseorang harus menang terus-menerus hingga mencapai peringkat 100 teratas untuk dianggap sebagai kemenangan sejati. Jika terhenti, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Di antara para jenius yang hadir, hampir semuanya berada di alam tertinggi. Serangkaian pertempuran dahsyat itu membuat para jenius yang tak terlihat itu bersemangat untuk segera memulai. Namun mereka tidak berani menjadi yang pertama naik ke panggung. Karena saya takut kehilangan uang. Lagi pula, Anda hanya mendapat satu kesempatan. Begitu Anda melangkah ke panggung lebih dulu, lawan yang Anda hadapi pasti akan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Anda. Dalam belasan pertarungan sebelumnya antara para jenius,
para jenius yang muncul lebih dulu pada dasarnya dikalahkan, karena mereka yang muncul kemudian, setelah mengetahui bahwa tingkat kultivasi mereka lebih rendah daripada mereka sendiri, tentu ingin memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karena itu, setelah kontes ini berakhir, tidak ada seorang pun yang naik ke panggung untuk waktu yang lama. Mereka saling pandang, menunggu seseorang muncul. Kemudian, seseorang melangkah keluar. Kemanapun orang ini pergi, auranya langsung terpancar dari medan perang, kuat dan mendominasi. Hal ini mengejutkan banyak individu berbakat. Alam para dewa. Dia sebenarnya adalah seorang jenius di alam ilahi. Untuk sesaat, sang jenius yang sudah ragu-ragu itu bahkan tidak berani melangkah ke atas panggung. Sementara itu, sang jenius di arena pertempuran berdiri dengan tangan bersilang di depan tubuhnya, dengan tenang menunggu lawannya, senyum tersungging di bibirnya. Karena dia tahu bahwa tidak akan ada yang menantangnya. Karena tingkat pencapaiannya. Di dalam kota Juntian, tidak banyak jenius yang telah mencapai alam ilahi. Pada dasarnya kita semua berada pada level yang sama. Selain itu, mereka semua tahu bahwa seorang kultivator di tingkat alam ilahi pasti akan berada di antara 100 teratas. Tidak perlu berdebat. Seperti yang diperkirakan, tidak ada yang naik ke panggung. Dengan demikian, sang jenius lahir tanpa perlawanan dan maju dengan cepat. Melihat sang jenius itu, banyak orang merasa iri. Seorang kultivator alam ilahi, mereka berharap memiliki kultivasi seperti itu. Pada dasarnya, Anda bahkan tidak perlu mengangkat jari, Anda hanya perlu duduk santai, menang, dan masuk ke peringkat 100 teratas. Setelah sang jenius di alam ilahi itu, seorang murid dari sekte bela diri ilahi akhirnya tak kuasa menahan diri untuk naik ke panggung. Tingkat kultivasi, alam tertinggi, surga ketiga. Tidak tinggi. Begitu melihat para murid sekte bela diri ilahi melangkah ke atas panggung, para murid sekte mekanisme ilahi langsung berseri-seri. Sebelum ada yang sempat bereaksi, salah satu murid perempuan senior Jiang Yunfan sudah bergegas keluar dengan palu godam. Jiang Yunfan terkejut. Lalu aku menghela napas lega dan merasa tenang. Karena tingkat kultivasi kakak perempuan itu berada di tingkat kelima alam tertinggi. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari murid sekte Senwu, jadi pada dasarnya dia sudah dijamin mendapat tempat. Yang lainnya juga tersenyum, siap menyaksikan pertunjukan tersebut. Dengan bantuan kakak Bai, pria dari sekte bela diri ilahi itu tidak akan bisa membunuhnya. Seseorang di sebelah Jiang Yunfan berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, banyak orang yang menyuarakan sentimen serupa. Apakah ada orang yang tidak bisa dikalahkan oleh kakak Bai? Mata Jiang Yunfan sedikit berkedip, dan dia menjadi tertarik. Kakak senior, apakah kakak senior Bai sangat kuat? Setelah mendengar itu, seseorang menjelaskan, tentu saja, di sekte mekanisme ilahi kami, kakak senior Bai Anda dapat dianggap seperti itu. Sambil berbicara, kakak senior itu mengacungkan jempol. Meskipun Jiang Yunfan tidak begitu yakin tentang tingkat kultivasi kakak senior Bai, setelah mendengar pujian dari kakak-kakak senior lainnya, dia berpikir bahwa kakak senior itu tidak mungkin seburuk itu. Kemudian, Jiang Yunfan berbalik untuk menyaksikan pertempuran dan matanya membelalak kaget. Mulutnya sangat besar. Di medan perang, kakak senior Bai mengayunkan palu raksasa, mengejar sang jenius dari sekte bela diri ilahi. Dengan satu pukulan, pria sombong itu berguling jauh sambil terus-menerus batuk darah. Palu itu hanyalah palu tempa biasa mereka, sederhana dan tidak ada yang istimewa, kecuali bahwa palu itu dapat mengumpulkan daya. Pukulan demi pukulan, sang jenius dari sekte bela diri ilahi akhirnya menyerah setelah menahan 13 pukulan. Aku menyerah, aku menyerah. Wow. Setelah mengatakan itu, dia meludahkan seteguk darah. Melihat anak ajaib dari sekte bela diri ilahi itu, kakak senior Bai berkata dengan nada menghina, dia bahkan tidak sekuat besi biasa, sampah. Jika kau berani bersikap arogan lagi terhadap sekte mesin ilahi kami, aku akan menghajarmu sampai mati. Dengan itu, kakak senior Bai berjalan pergi dengan anggun sambil membawa palunya. Para anak ajaib yang menyaksikan pertempuran itu juga takjub. Wanita ini terlalu garang. Mengayunkan palu godam, apakah itu bisa diterima? Di dalam kota Juntian, setelah menonton pertandingan, para penonton mulai mengeluh, sungguh sia-sia. Pria dewasa seperti dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. Siapa tahu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita tua. Dia bukan siapa-siapa. Akan menjadi aib bagi siapapun jika kabar ini sampai tersebar. Saat ia berbicara, seorang pria membanting tangannya ke meja dan berdiri. Seseorang di sebelahnya bertanya, Anda mau pergi kemana? Pertandingan ini bikin jengkel. Aku mau pulang dan memukuli istriku sebelum menontonnya lagi. Mendengar hal itu, banyak orang mencemooh, dasar pembual. Aku akan mempercayainya jika itu orang lain, tetapi semua orang tahu bahwa istri Sang Laosan terkenal galak. Hahaha, benar sekali. Bagian 1406. Nama-nama peserta yang lolos akan dicatat, dan mereka akan menunggu untuk tampil di babak selanjutnya. Kakak senior Bai telah kembali. Jiang Yunfan dan yang lainnya semuanya tersenyum. Kakak Bai, kamu keren sekali. Kakak Bai, seandainya aku seorang laki-laki, aku akan menikahimu. Lagi pula kau seorang laki-laki, kata kakak senior Bai dengan nada meremehkan. Tentu saja, meskipun kau seorang laki-laki, aku tidak akan menginginkanmu. Hahaha.
Sementara itu, Tai King dan Liu Piaoxu, yang berdiri di samping, juga tersenyum. Meskipun itu adalah serangan lintas batas terhadap seorang murid sekte bela diri ilahi, itu tetaplah sebuah serangan. Hajar saja mereka. Tidak masalah apakah itu suatu keadaan atau bukan. Yang terpenting adalah ini menyenangkan. Setelah itu, setiap kali seorang jenius dari sekte bela diri ilahi muncul, dia langsung dipukuli oleh sekte mesin ilahi. Dia tidak pernah absen dalam satu pertandingan pun. Para tetua sekte bela diri ilahi sangat marah hingga wajah mereka berubah ungu. Aku ingin melampiaskan amarahku, tapi aku belum punya kesempatan. Karena para murid sekte mesin ilahi umumnya tidak memimpin. Aku tak sabar. Sekte Senji hanya mengirim 10 murid kali ini. 8 sudah muncul hingga saat ini. Tersisa 1 lagi bersama Jiang Yunfan. Tingkat kultivasi orang itu berada di tingkat ketiga alam tertinggi, yang tidak dianggap kuat. Jika dia naik ke tingkat yang lebih tinggi dan bertemu dengan murid sekte bela diri ilahi, nasibnya kemungkinan besar akan suram. Lagi pula, dia sudah mengalahkan beberapa murid dari sekte bela diri ilahi. Mereka menahan banyak amarah. Jadi, Jiang Yunfan menemukan solusinya. Qin Li. Jiang Yunfan memanggil secara telepati, dan Qin Li, mendengar suara Jiang Yunfan, berbalik di sekte pedang ilahi. Kakak laki-laki saya akan segera datang, jadi tolong awasi dia. Setelah mendengar itu, Qin Li bergumam setuju. Dia tentu saja mengerti maksud Jiang Yunfan. Lagi pula, dia telah melihat dalam pertandingan sebelumnya bahwa sekte mesin ilahi tanpa henti menargetkan sekte bela diri ilahi, dan sekarang dia tidak ingin sekte bela diri ilahi membalas. Jadi, begitu para murid sekte Senji melangkah ke atas panggung, Qin Li langsung beraksi. Dia naik ke panggung hampir bersamaan dengan murid dari sekte mesin ilahi. Sebelum para murid sekte Senwu sempat bereaksi, Qin Li sudah berdiri di arena pertempuran ketika mereka tersadar. Kakak senior dari sekte mekanisme ilahi menghela napas lega ketika melihat bahwa itu adalah Qin Li. Sambil menatapnya, Qin Li mengangguk sedikit. Kemudian, keduanya berkonflik. Seperti yang diperkirakan, Qin Li menang. Karena instruksi Jiang Yunfan, Qin Li tidak melukainya, melainkan hanya menangkis serangannya. Setelah kembali, dia menatap Jiang Yunfan dan tersenyum. Adik Jiang, ini idemu, kan? Jiang Yunfan tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kami tanpa henti menargetkan sekte bela diri ilahi. Jika kau sampai bertemu dengan murid sekte bela diri ilahi, kau akan berada dalam masalah serius. Itulah mengapa aku meminta Qin Li untuk datang dan mendukungmu. Terima kasih, adik Jiang. Jiang Yunfan tertawa dan berkata, kita bersaudara, tidak perlu berterima kasih padaku. Saat dia berbicara, kilatan cahaya muncul di mata Jiang Yunfan. Lalu dia berkata pelan, sekarang, giliran saya. Saat ia berbicara, Jiang Yunfan muncul dari udara dan dengan anggun naik ke panggung. Kali ini, sekte bela diri ilahi tidak melewatkan kesempatan, dan seorang jenius tingkat ke-6 dari alam tertinggi segera muncul di hadapan Jiang Yunfan. Para murid sekte bela diri ilahi semuanya merasa gembira dengan hal ini. Akhirnya, aku bisa membalas dendam. Terutama Jiang Yunfan ini. Mereka telah berulang kali mempermalukan sekte bela diri ilahi bahkan sebelum kompetisi dimulai, hari ini mereka harus memberi pelajaran kepada mereka. Bahkan para tetua sekte bela diri ilahi pun menunjukkan kebencian di mata mereka ketika melihat Jiang Yunfan. Adapun Jiang Yunfan, dia tetap tenang. Dia sudah menduga bahwa dirinya menjadi target para murid sekte bela diri ilahi. Jadi dia tidak terkejut. Dia hanya merasa bahwa lawan di depannya agak lemah, hanya berada di tingkat ke-6 alam tertinggi. Tidak cukup. Jiang Yunfan tidak khawatir, tetapi itu tidak berarti orang-orang dari sekte mesin ilahi tidak khawatir. Mereka tentu mengetahui tingkat kultivasi Jiang Yunfan, tetapi mereka tidak menyangka sekte bela diri sejati akan begitu kejam hingga langsung mengirim seorang murid yang telah melampaui 6 alam ke panggung. Untuk sesaat, para kakak senior dari sekte mesin ilahi semuanya menatap Jiang Yunfan dengan ekspresi tegang. Bahkan Tai King dan Liu Piaoxu tampak muram. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adik Jiang sangat pintar, dia akan mengakui kekalahan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tepat sekali, anak itu tidak bodoh. Meskipun mereka mengatakannya, kekhawatiran masih terlihat di mata mereka. Ketika Li Zanyu dari sekte Zhenwu menatap Jiang Yunfan, mulutnya hampir ternganga, Jiang Yunfan, akhirnya aku menangkapmu. Jiang Yunfan tahu persis apa yang dipikirkan pria itu. Lalu dia menjawab sambil tersenyum, bukan kamu yang menangkapku, tapi aku yang sengaja menunggu kamu melakukan tindakanmu. Oh. Li Zanyu mengangkat alisnya, kalau begitu, kau benar-benar mencari kematian. Aturan melarang pembunuhan, jadi tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Tetapi mengingat kau telah berulang kali menghina sekte bela diri ilahiku, aku akan melumpuhkanmu di medan perang ini hari ini. Apakah kau punya keluhan? Tidak. Jiang Yunfan menjawab dengan senyuman. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu, dan kau tidak akan punya alasan untuk mengeluh, kan? Nonaktifkan saya. Li Zanyu menganggap ucapan Jiang Yunfan sangat menggelikan. Jika dia, seorang kultivator alam tertinggi tingkat 6 yang terhormat, sampai dilumpuhkan oleh Jiang Yunfan, yang hanyalah sampah alam tertinggi tingkat 1, dia akan dengan senang hati mati di medan perang. Sama sekali tidak mungkin.
Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Begitu selesai berbicara, sosok Jiang Yunfan langsung bergerak dan muncul di hadapannya. Sebelum Li Zanyu sempat bereaksi, dia menamparkan wajahnya, membuat Li Zanyu terlempar ke udara sebelum mendarat dengan bebas. Tamparan itu membuat Li Zanyu terkejut. Kemudian, tubuhnya melepaskan kekuatan ilahi, dan dia bangkit untuk menyerang Jiang Yunfan. Namun, dia tidak pernah bisa bertemu dengan Jiang Yunfan. Setiap kali serangan hendak mengenai Jiang Yunfan, dia akan menghilang begitu saja dan muncul kembali di lokasi lain. Itu bukan kecurangan, melainkan kemampuan Jiang Yunfan. Dewa Naga ketiga, yang dianugerahi kemampuan wilayah oleh naga kekosongan primordial, dapat dengan bebas melintasi ruang dalam jangkauan wilayah tersebut. Tingkat ke-6 alam tertinggi, hanya itu. Jiang Yunfan muncul di belakang Li Zanyu, menatapnya dengan mengejek. Kemudian dia berdiri diam di tempatnya dan berkata pelan, "Baiklah, aku akan membiarkanmu meninjuku. Kalau tidak, kurasa kau akan mati karena marah tanpa aku perlu mengangkat jari." Setelah mendengar itu, Li Zanyu berbalik, menatap Jiang Yunfan, dan ekspresinya tampak serius. "Biarkan dia memukulku." Dia tidak bertindak segera, tetapi tetap waspada terhadap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menatap Li Zanyu dan tertawa, "Jangan khawatir, aku, Jiang Yunfan, menepati janjiku. Aku akan memberimu pukulan telak. Jika aku berbohong padamu, aku akan langsung mengakui kekalahan." Dengan kata-kata itu, Li Zanyu mempercayainya. Kemudian, kekuatan ilahi terkumpul di tinjunya, dan sesaat kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan langsung menyerang Jiang Yunfan. Pukulan sekuat tenaga dari seseorang di tingkat ke-6 alam tertinggi sudah cukup untuk memusnahkan seseorang di tingkat pertama alam tertinggi. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Jiang Yunfan. Dia tampak bingung. Mengapa dia melakukan itu? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Atau apakah dia punya rencana lain? Ledakan. Pukulan Li Zanyu tepat mengenai tubuh Jiang Yunfan. Karena merupakan pukulan dengan kekuatan penuh, pukulan itu menghasilkan suara dentuman yang mengerikan, dan kekuatan ilahi segera menyebar ke seluruh medan pertempuran. Jiang Yunfan berdiri tenang di tempatnya, menahan pukulan penuh Li Zanyu di tingkat ke-6 alam tertinggi tanpa bergeming. Dia bahkan tersenyum. Melihat Li Zanyu, ketika pukulan itu mengenai Jiang Yunfan, seluruh lengannya langsung terpelintir. Seluruh lengan itu patah sedikit demi sedikit, dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan ada tulang yang menonjol dari bahunya. Pemandangannya sangat mengesankan. Lalu terdengar teriakan Li Zanyu. Semua orang yang hadir terkejut. Bagus. Itu adalah pukulan dahsyat dari seorang ahli alam tertinggi tingkat 6. Jiang Yunfan tidak terluka. Ternyata Li Zanyu sendirilah yang terluka. Apakah tubuh ini benar-benar tubuh manusia? Melihat Li Zanyu yang pakaiannya berlumuran darah, Jiang Yunfan berkata dengan polos, "Lihat, aku tidak menghindar. Bukan aku yang menghancurkanmu sekarang, tapi kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Ini bukan salahku." Bagian 1407. Ini bukan salahku. Jiang Yunfan menatap Li Zanyu, yang lengannya patah menjadi beberapa bagian, lalu terkekeh. "Salahkan kerapuhanmu, kau tak mampu menghadapi benturan." Sambil berbicara, Jiang Yunfan secara simbolis mengetuk dadanya, lalu menunduk melihat noda darah di pakaian putihnya dan sedikit mengerutkan kening. Itu adalah darah Li Zanyu. Itu membuat pakaian putihnya menjadi merah. Pada saat itu, cahaya ilahi menyelimuti lengan Li Zanyu saat ia menyembuhkan luka-lukanya. Menyambung kembali lengan yang terputus bukanlah tugas yang sulit. Namun, itu akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakit dan menatap Jiang Yunfan, takut Jiang Yunfan akan menyerangnya saat dia terluka parah. Kalau begitu, dia jelas bukan tandingan baginya. Namun, Jiang Yunfan berdiri dengan tenang di tempatnya. Mereka tidak memanfaatkan penderitaan orang lain. Seolah-olah mereka sengaja menunggu dia pulih. Tindakan itu jelas-jelas memalukan. Sebuah penghinaan yang terang-terangan. Hal ini sangat merusak kepercayaan diri Li Zanyu. Dia adalah seorang jenius di tingkat ke-6 alam tertinggi. Meskipun dia bukan yang terbaik di kota Juntian, dia tetap luar biasa. Namun, saat ini, dia merasa sangat dipermalukan oleh seseorang yang hanya berada di tingkat pertama alam tertinggi. Dia tentu saja kehilangan muka. Oleh karena itu, ketika dia menatap Jiang Yunfan, kekejaman di matanya menjadi semakin intens. Dia harus membuat Jiang Yunfan membayar harga yang berkali-kali lipat atas kehilangan lengannya. Jika tidak, akan sulit untuk meredam kebencian di dalam hati seseorang. Klik, klik. Tulang dan tendon yang patah secara bertahap sembuh, dan daging serta darah menggeliat dan beregenerasi. Tak lama kemudian, lengan Li Zanyu pulih sepenuhnya. Dia menggerakkan lengannya, dan tidak ada jejak dari pemandangan mengerikan lengannya yang patah secara brutal, lengannya tampak seperti baru. Baiklah. Melihat cahaya ilahi mengalir di sekitar Li Zanyu, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, "Karena semuanya sudah berakhir, mari kita selesaikan masalah ini." Sambil berbicara, Jiang Yunfan menunjuk ke pakaiannya. "Darahmu telah menodai pakaian putihku. Berikan penjelasan." Mendengar itu, Li Zanyu terkejut. Itu saja. Apakah benar-benar perlu mempermasalahkan hal sepele seperti sepotong pakaian? Oleh karena itu, dia tidak menanggapi Jiang Yunfan.
Melihat Li Zanyu yang terdiam, Jiang Yunfan berbicara pelan, pakaianku sangat berharga. Karena kau tidak berniat memberiku kompensasi, tidak ada salahnya jika aku mematahkan tangan dan kakimu. Jika kau tidak tahan, beritahu aku saja. Begitu selesai berbicara, Jiang Yunfan melangkah cepat menuju Li Zanyu. Kata-kata Jiang Yunfan sangat arogan. Para penonton semuanya terkejut dengan apa yang mereka dengar. Satu set pakaian saja membutuhkan seorang jenius di tingkat ke-6 alam tertinggi untuk menukarkannya menggunakan kedua tangan dan kakinya. Tentu saja, mereka yang mengenal Jiang Yunfan akan mengerti bahwa yang dipedulikan Jiang Yunfan bukanlah pakaian, melainkan sekte bela diri ilahi. Pakaian hanyalah alasan. Para murid sekte bela diri ilahi bersikap arogan dan mendominasi, dan berulang kali menghina sekte mekanisme ilahi. Sebagai murid sekte mekanisme ilahi, wajar jika dia tidak memendam amarahnya. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa beberapa anggota tubuh mengalami patah tulang. Mengingat tingkat kultivasi Li Zanyu, hal itu tidak akan berakibat fatal. Pemulihannya pun tidak akan memakan waktu lama. Namun, justru inilah hasil yang diinginkannya, untuk menekan para murid sekte bela diri sejati yang berada di tingkat ke-6 alam tertinggi dengan kultivasinya yang berada di tingkat pertama alam tertinggi. Dia ingin mempermalukan sekte Zenwu di depan umum. Biarkan para tetua dan murid-murid lain dari sekte Zenwu melihat sendiri betapa tidak bergunanya murid-murid yang mereka bina. Mulai sekarang, suruh mereka menutup mulut busuk mereka. Di medan perang, saat melihat Jiang Yunfan mendekatinya, mata Li Zanyu sedikit berkedip, dan dia merasakan getaran samar di hatinya. Bagaimanapun, pukulan itu telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Oleh karena itu, keadaan pikirannya berubah. Bukan karena dia takut pada Jiang Yunfan, melainkan karena dia menyimpan rasa takut yang mendalam terhadap orang yang kuat. Li Zanyu tidak lagi berani meremehkan Jiang Yunfan. Sebaliknya, mereka menjadi serius. Berdengung. Cahaya ilahi bersinar terang, dan kekuatan ilahi yang dahsyat turun dari langit. Sesaat kemudian, sebuah citra dharma terbentuk di belakang tubuh Li Zanyu. Penampilan fisik dari citra dharma pada dasarnya sama dengan penampilan tubuh aslinya. Namun, akan ada sedikit perbedaan. Karena dharma tersembunyi di dalam wujud dharma. Wujud dharma Li Zanyu adalah penampilannya sendiri, tetapi ada perbedaan. Wujud dharmanya seluruhnya berwarna emas, seperti gajah berlapis emas. Di belakang wujud dharmanya, sepasang sayap besar mengepak. Pada saat yang sama, ada diagram susunan di belakang kepala wujud dharma. Diagram susunan itu berputar, dan di dalam diagram susunan tersebut, seekor burung mengepakkan sayapnya, dengan bangga dan tak tertandingi. Burung itu tampak seperti burung ilahi. Setelah memunculkan wujud dharmanya, kekuatan tempur Li Zanyu meningkat pesat. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu mengguncang seluruh arena pertempuran. Sebelum Jiang Yunfan dan Li Zanyu, telah terjadi puluhan pertempuran, dan tentu saja banyak jenius telah melepaskan wujud dharma mereka. Namun, hingga saat ini, kekuatan jurus dharma Li Zanyu termasuk dalam 5 besar. Ini menunjukkan betapa kuatnya citra dharma yang dimilikinya. Hal ini juga mencerminkan kepercayaan diri Li Zanyu, dengan bantuan patung dharma, ia yakin dapat menekan Jiang Yunfan. Namun, Jiang Yunfan tidak berhenti. Melihat gambar dharma Li Zanyu, Jiang Yunfan tersenyum menghina. Matanya penuh dengan rasa jijik. Kau berani memamerkan bentuk dharma seperti itu dan mempermalukan dirimu sendiri, kata Jiang Yunfan dengan tenang. Ia mengepalkan tinju kirinya, dan angin dari tinjunya mengandung cahaya terang. Kemudian, bayangan naga mengelilinginya, dan lapisan pola ilahi muncul, total 9 lapisan. Detik berikutnya, Jiang Yunfan melayangkan pukulan, dan pola ilahi itu meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bayangan naga yang bergerak di lengannya juga berubah menjadi naga sepanjang puluhan kaki dan menyerbu dalam sekejap. Kekuatan setiap bayangan naga sebanding dengan metode pembunuhan pada tingkat kekuatan ilahi abadi. Sebagai respons, patung dharma di belakang Li Zanyu meraung dan melangkah maju untuk menghalangi jalan Li Zanyu. Ledakan. Dengan suara dentuman keras dan derak logam yang berbenturan, wujud dharma Li Zanyu hancur seketika, berubah menjadi pancaran cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke cakrawala. Fasiang dihancurkan oleh pukulan Jiang Yunfan, dan Li Zanyu menjadi pucat dan batuk darah. Tepat ketika dia hendak bergerak, tangannya membeku. Karena 2 tangan muncul di belakangnya, meraih lengannya, dan menariknya ke belakang. Jiang Yunfan sudah tidak terlihat lagi. Di mana Jiang Yunfan? Jawabannya sudah jelas. Di belakang Li Zanyu. Tidak ada yang melihat bagaimana dia sampai di sana. Yang diketahui hanyalah sosok Jiang Yunfan muncul begitu saja di belakang Li Zanyu, jika tidak, bahkan teleportasi tercepat pun akan tertangkap oleh mata tokoh-tokoh kuat tersebut. Bersabarlah menghadapi rasa sakit. Jiang Yunfan berbicara dengan lembut. Kemudian, dia mengangkat satu kakinya dan melangkah ke punggung Li Zanyu, lalu mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya. Patah. Mendesis. Suara tulang patah terdengar cukup mengejutkan, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Kemudian, darah berceceran dari bahu Li Zanyu, darah merah itu menyembur jauh. Kedua lengannya dicabut oleh Jiang Yunfan. Rasa sakit yang hebat itu membuat Li Zanyu mengeluarkan raungan yang memilukan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Haruskah kita mengakui kekalahan?
Jiang Yunfan dengan santai mengayunkan kedua lengannya ke samping, dan Li Zanyu, yang kini tanpa dukungan lengan, terbaring telungkup di tanah. Tangan Jiang Yunfan sudah meraih kakinya. Li Zanyu dapat merasakan dengan jelas gelombang rasa sakit yang menjalar dari kakinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengakui kekalahan, Jiang Yunfan akan mencabik-cabik kakinya seperti sebelumnya. Pada saat itu, Li Zanyu benar-benar merasa takut. Matanya berkilat dengan rasa takut yang mengerikan. Aku menyerah, aku menyerah. Dia berteriak keras, takut jika dia selesai berbicara, Jiang Yunfan sudah akan bertindak. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengangkat sudut bibirnya dan melepaskan kakinya. Mulai hari ini, jika ada murid sekte bela diri ilahi yang berani berbicara tidak sopan kepada sekte mesin ilahiku, Li Zanyu akan menjadi takdirmu. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan berbalik dan pergi. Pertempuran ini sangat sengit, dengan Supreme One Heaven mengalahkan Six Heaven. Namun, adegan itu agak berdarah. Tapi sangat menyenangkan untuk ditonton. Sementara itu, tokoh-tokoh berpengaruh di kota Juntian di luar medan perang mencatat nama Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menang. Bagian 1408. Pertempuran di mana Jiang Yunfan menaklukkan Li Zanyu menjadi sensasi di puncak Gunung Yandang. Ini cukup kuat dan brutal. Tatapan dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertuju pada pria berambut putih itu. Pertempuran itu sangat spektakuler. Namun, yang lebih menarik perhatian mereka adalah Jiang Yunfan sendiri. Apakah ini kuat? Tentu saja ini kuat. Ini terlalu kuat. Alam tertinggi tingkat 1 berhasil mengalahkan musuh kuat di alam tertinggi tingkat 6. Itu sangat mudah. Mereka memukuli Li Zanyu dengan sangat telak sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Satu-satunya saat dia melawan balik adalah ketika Jiang Yunfan berdiri diam dan membiarkannya memukulnya. Itu agak berlebihan. Jika dipikir-pikir, pertempuran ini mencakup 5 alam. Di luar medan pertempuran, penguasa kota Juntian dan para tokoh berpengaruh generasi tua di kota itu yang menyaksikan pertempuran tersebut tak kuasa menahan kegembiraan mereka. Dia melirik Jiang Yunfan beberapa kali lagi. Melintasi 5 alam. Bahkan orang-orang ini pun sangat terguncang. Kemudian, setelah berdiskusi dengan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang memiliki status dan prestise sangat tinggi, penguasa kota Juntian memutuskan untuk lebih memperhatikan Jiang Yunfan. Mari kita lihat bagaimana penampilannya setelah itu. Dalam daftar pemain, nama Jiang Yunfan dilingkari dengan tinta emas. Ini untuk menunjukkan bahwa kami sangat mementingkan hal tersebut. Perlu dicatat bahwa sebelum Jiang Yunfan, ada seorang jenius di alam ilahi yang telah muncul. Namun, tak satu pun dari mereka menerima perlakuan yang sama seperti Jiang Yunfan. Ini menunjukkan kehebatan Jiang Yunfan. Sementara itu, di anjungan pengamatan, para jenius itu berbisik-bisik tentang pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Di antara mereka ada seorang pria yang mengenakan jubah biru muda, memakai sorban, dan memegang kipas lipat. Ia memiliki wajah tampan dan sangat beradab. Meskipun tampak seperti seorang cendekiawan yang lembut, ia memiliki kultivasi paling maju di antara generasi muda kota Juntian. Namanya Feng Tingyun, dan dia berada di alam ilahi. Feng Tingyun melirik orang di sampingnya dan bertanya pelan, Zhou Shengyan, bisakah kau melintasi 5 alam? Mendengar itu, mata pria bernama Zhou Shengyan sedikit berkedip, dan bibir tipisnya mengerucut. Setelah terdiam cukup lama, ia perlahan mengucapkan 2 kata, tidak. Tidak bisa. Meskipun aku tidak mau mengakuinya. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi setara dewa pun harus mengakui bahwa dia tidak bisa melewati 5 alam. Sekalipun kita bisa melakukannya, tidak ada peluang untuk menang. Zhou Shengyan tidak hanya tidak bisa melakukannya, tetapi Feng Tingyun juga tidak bisa, dan di antara para jenius yang mereka kenal, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, keduanya mau tak mau menoleh ke arah sekte mesin ilahi. Pria bernama Jiang Yunfan itu cukup menarik. Feng Tingyun mengibaskan kipas lipatnya, angin menerpa rambutnya, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya, jika dia bisa masuk 100 besar, aku ingin mengenalnya. Anak ajaib seperti itu pastilah luar biasa. Jika kita berteman, mungkin kita akan memiliki satu musuh yang berkurang di masa depan. Ini pilihan yang bagus. Jangan khawatir, dia pasti akan masuk 100 besar, kata Zhou Shengyan dengan tenang, saat dia mengalahkan Li Zanyu barusan, sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar itu, Feng Tingyun berhenti sejenak dengan kipas lipatnya. Lalu dia berbalik dan bertanya, maksudmu, dia memiliki lebih dari sekadar kemampuan untuk melintasi 5 alam. Zhou Shengyan mengangguk. Jawaban ini terdengar menakutkan. Namun tampaknya itu benar. Bagaimanapun, pertandingan itu cukup berkesan. Siapakah dia sebenarnya? Meskipun pertandingan Jiang Yunfan menuai banyak perhatian dan tepuk tangan, kejadian tersebut tidak mendapat banyak tanggapan positif di Departemen Penyakit dalam kota Juntian. Karena adegan tersebut selalu menampilkan darah dan tangan yang terputus. Hal itu membuat banyak anak ketakutan, dan mereka pun menangis. Bahkan orang dewasa pun tak kuasa menahan rasa gemetar dan merinding. Ini terlalu kejam. Aku hampir muntah setelah menontonnya, adegannya terlalu berdarah. Pemuda itu cukup tampan dan berkulit putih, tetapi dia sangat brutal saat menyerang, itu menakutkan. Bahkan saya, seorang dewasa, merasa hal itu agak sulit ditanggung, apalagi seorang anak.
Oh tidak, aku pasti akan mengalami mimpi buruk malam ini. Reputasi Jiang Yunfan tercoreng karena sebuah pertempuran. Namun tak lama kemudian, orang-orang melupakannya, karena setelah Jiang Yunfan, pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Perhatian beralih ke orang lain, dan tidak ada yang ingat apa yang baru saja terjadi. Medan pertempuran terletak di puncak Gunung Yandang. 9 dari 10 murid Sekte Mekanisme Ilahi lolos ke babak selanjutnya di ronde pertama, sementara 1 orang tereliminasi. Secara keseluruhan, ini adalah hasil yang cukup baik. Baik Taiking maupun Liu Piaoxu merasa cukup puas. Namun, mereka juga tahu bahwa ada banyak jenius di kota Juntian, dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke dalam 100 besar. Oleh karena itu, mereka tidak menaruh harapan tinggi. Mereka hanya ingin melampiaskan amarah mereka dengan menekan Sekte Bela Diri Ilahi. Tentu saja, ketika berbicara tentang Sekte Bela Diri Ilahi, perlu disebutkan bahwa semua murid Sekte Bela Diri Ilahi tersingkir di babak pertama, dengan sebagian besar dari mereka kalah dari murid-murid Sekte Mesin Ilahi. Dapat dikatakan bahwa hal ini sangat kontras dengan Sekte Mesin Ilahi. Adapun Sekte Pedang Ilahi, banyak yang tersingkir di babak pertama, tetapi lebih dari selusin orang masih berhasil lolos ke babak berikutnya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, Sekte Zenwu adalah yang terlemah dari ketiga sekte tersebut. Hal ini juga membuat para tetua Sekte Zenwu selalu terlihat seperti orang yang baru saja makan kotoran. Jiang Yunfan tetap tersenyum sepanjang waktu. Dia senang melihat orang-orang dari Sekte Zenwu tidak bahagia, karena ketidakbahagiaan mereka membuatnya bahagia. Hari pertama, kompetisi kebanggaan surgawi, telah berakhir. Ribuan talenta luar biasa telah tereliminasi. Saat senja tiba, rombongan mundur dari Gunung Yandang untuk memulihkan diri, bersiap untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Jiang Yunfan dan yang lainnya mengikuti Taiking dan Liu Piaoxu dari belakang, mengobrol dan tertawa. Ketika mereka melewati Sekte Zenwu, Jiang Yunfan memimpin dengan bersenandung kecil, yang segera membuat marah para murid Sekte Zenwu, wajah mereka berubah menjadi ungu kemerahan. Di bawah matahari terbenam, mereka tampak seperti pantat monyet. Namun, Jiang Yunfan dan yang lainnya tidak takut akan kemarahan di mata para murid Sekte Zenwu. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Dengan itu, Jiang Yunfan menyingkirkan seorang murid Sekte Bela Diri Sejati dan melangkah maju. Karena mereka tidak tahan menanggung penghinaan itu. Pada hari yang sama, para tetua Sekte Zenwu memimpin murid-murid mereka untuk kembali ke sekte mereka. Saat malam tiba, Jiang Yunfan berlatih di kamarnya. Adapun Tongling, dia duduk di meja sambil minum teh dan makan kue-kue, melindungi Jiang Yunfan. Cahaya ilahi mengalir di sekitar Jiang Yunfan. Napas naga itu pekat, dan kekuatan ilahinya sangat dahsyat. Serangkaian prinsip Taoisme muncul di belakang Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menghabiskan malam dengan berlatih. Keesokan paginya, setelah mandi sederhana, ia pergi sarapan bersama murid-muridnya. Saat sarapan, ia bertemu dengan murid-murid Sekte Pedang Ilahi dan dengan hangat mengundang mereka untuk bergabung dengannya. Maka, di bawah bimbingan Qin Li dan Jiang Yunfan, para murid Sekte Pedang Ilahi dan Sekte Mekanisme Ilahi mengembangkan hubungan yang erat. Setelah makan, Zhu Tianjiao, yang dipimpin oleh para tetua, melanjutkan perjalanan mereka ke puncak Gunung Yandang untuk berkompetisi. Pada hari itu, masih ada ribuan talenta yang tereliminasi. Namun, setelah putaran kedua, jumlah peserta terus menurun tajam. Tidak lama lagi, 100 peringkat teratas akan ditentukan. Jiang Yunfan dan Qin Li keduanya lewat. Namun kali ini, banyak murid Sekte Pedang Ilahi yang tereliminasi, sementara dari 9 orang yang naik tingkat dari Sekte Mesin Ilahi, hanya Jiang Yunfan dan saudari senior Bai yang tersisa. Semua yang lain telah dieliminasi. Bagian 1409. Meskipun Sekte Bela Diri Ilahi tersingkir di awal, Sekte Mesin Ilahi kemudian bertemu dengan para jenius lainnya. Seperti yang diperkirakan, hanya Jiang Yunfan dan kakak senior Bai yang tersisa. Sisanya semuanya dikalahkan. Pada dasarnya mereka sudah siap menghadapi hal ini. Ekspresi Taiking dan Liu Piaoxu tetap tidak berubah. Menurut mereka, kalah adalah hal yang wajar. Lagi pula, para murid Sekte Mesin Ilahi memang ahli dalam pembuatan senjata, tetapi dalam hal seni bela diri, meskipun level mereka sudah tinggi, kemampuan bertarung mereka masih jauh lebih rendah. Oleh karena itu, mereka sudah mengantisipasi hasil ini sejak awal. Tidak apa-apa jika kita kalah. Kembalilah ke sektemu dan pelajari keterampilan menempa senjata. Ini adalah kata-kata asli Taiking. Namun Jiang Yunfan tidak ingin kalah. Dia ingin menang. Aku ingin berkultivasi di alam rahasia kerajaan abadi. Taiking juga memiliki pendapat yang berbeda tentang Jiang Yunfan, dia mengenal anak itu. Dia mendalami seni bela diri dan pembuatan senjata. Oleh karena itu, dia bisa melihat obsesi terhadap alam rahasia kerajaan abadi di mata Jiang Yunfan. Dia tidak banyak bicara. Lagi pula, Sekte Mesin Ilahi mereka telah kehilangan segalanya. Bukankah Jiang Yunfan dan Xiao Bei masih di sini? Oleh karena itu, selama babak ketiga kompetisi di antara para jenius, Taiking dan Liu Piaoxu tetap memimpin semua murid Sekte Mesin Ilahi untuk menyemangati Jiang Yunfan dan Xiao Bei. Ini adalah hari ketiga pertempuran para elit. Pertempuran demi pertempuran terjadi di puncak Gunung Yandang, dan pemandangannya sangat menegangkan. Karena setelah putaran ketiga, hanya tersisa beberapa ratus jenius.
Oleh karena itu, kompetisi ini pada dasarnya diperuntukkan bagi para jenius yang paling hebat. Kecuali Qinli, semua murid Sekte Pedang Ilahi telah dieliminasi. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Mesin Ilahi. Kakak perempuan Bai tak mampu menandinginya dan mengakui kekalahan. Jiang Yunfan dengan paksa mengalahkan lawannya dan melaju ke babak keempat kompetisi. Para kakak-kakak senior di sekitar Jiang Yunfan sudah agak terkejut ketika melihatnya kembali. Kali ini, Jiang Yunfan bertarung melawan seorang jenius di tingkat ke-7 alam tertinggi, sementara tingkat Jiang Yunfan sendiri baru berada di tingkat pertama alam tertinggi. Wilayah itu meliputi 6 alam. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Adik Jiang, kau sungguh luar biasa. Bakatmu dalam pembuatan senjata tidak hanya menonjol, tetapi kemampuan bela dirimu juga sangat hebat. Para kakak senior di sekitarnya memandanginya dengan iri. Tentu saja, mereka juga ikut senang untuk Jiang Yunfan. Semua murid Sekte Mesin Ilahi, kecuali Jiang Yunfan, telah dieliminasi. Kini, Jiang Yunfan adalah satu-satunya anggota Sekte Senji yang tersisa. Dan mereka berhasil sampai ke babak keempat. Saat memandang adik bungsu mereka, mata semua orang dipenuhi rasa bangga. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan keinginan agar orang-orang dari Sekte Bela Diri Ilahi kembali dan melihat adik junior mereka maju ke babak keempat. Mereka akan sangat marah. Di sisi lain, semakin menonjol Jiang Yunfan, semakin buruk ekspresi Taiking. Karena dia sudah kalah dari Jiang Yunfan. Mereka kalah dari Liu Piaoxu. Memikirkan hal ini, Taiking berharap dia bisa membenturkan kepalanya beberapa kali. Mengapa aku begitu mudah menyetujuinya sejak awal? Ini sangat menyedihkan. Melihat wajah Taiking yang muram, senyum Liu Piaoxu semakin lebar. Dia sangat gembira. Dia sangat bahagia karena berhasil mendapatkan kembali murid yang berharga sehingga dia bisa tertawa dalam mimpinya. Sejujurnya, sejak awal, dia menyadari bahwa Jiang Yunfan tidak hanya memiliki bakat yang bagus dalam pembuatan senjata, tetapi juga dalam seni bela diri. Namun, ketiga pertandingan ini benar-benar membingungkannya. Mencakup 6 alam. Dan mampu menindas lawan adalah hal yang keterlaluan. Saat itu, Liu Piaoxu masih agak linglung, bertanya-tanya apakah jenius seperti itu benar-benar ada. Oleh karena itu, dia menjadi semakin yakin pada Jiang Yunfan. Sungguh keberuntungan semata bahwa murid seperti itu mampu menang. Mulai sekarang, tidak seorang pun dapat merebut Jiang Yunfan darinya dengan cara apapun. Kita harus mengawasi mereka dengan cermat. Akan ada periode istirahat terpadu setelah setiap putaran kompetisi, agar para talenta terbaik yang tersisa dapat berada dalam kondisi terbaik mereka. Hampir 10.000 orang telah tersingkir dari jajaran para jenius. Mulai dari babak keempat, tersisa kurang dari 1.000 talenta luar biasa. Tidak lama lagi, 100 talenta terbaik akan dipilih. Setelah 3 pertarungan, Jiang Yunfan berhasil menembus batasan di ranah seni bela dirinya dan naik ke tingkat kedua alam tertinggi. Menembus suatu ranah mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Namun bagi Jiang Yunfan, hal itu memiliki arti yang sangat penting. Karena naik ke tingkat kedua alam tertinggi menandakan bahwa kekuatan tempur Jiang Yunfan setara dengan para jenius di tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 alam tertinggi. Selama dia tidak bertarung melawan para jenius di alam ilahi, dia praktis tak terkalahkan. Ini adalah kabar yang sangat baik bagi Jiang Yunfan. Sebenarnya, jika Jiang Yunfan ingin meningkatkan tingkat kultivasinya lebih cepat, ada caranya. Dia cukup memakan 3 atau 5 ramuan di kebun ramuan hati berkilau miliknya dan tingkat kultivasinya akan meroket. Belum lagi mencapai alam tertinggi, bahkan menjadi dewa pun tidak akan sulit. Tapi Jiang Yunfan tidak melakukannya. Sejak mendapatkan Crystal Heart, dia jarang menggunakan ramuan di dalamnya. Kecuali jika itu pukulan yang sangat berat atau tidak ada pilihan lain. Dalam pelatihan seni bela dirinya, Jiang Yunfan tidak pernah mengambil jalan pintas. Sekalipun hal itu tidak membahayakan yayasan. Tongling mencoba membujuknya, tetapi Jiang Yunfan tetap teguh dan bertekad. Itulah mengapa Tongling semakin mempercayai Jiang Yunfan. Mereka percaya bahwa keturunan Dewa Naga harus bertindak dengan cara ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Saat matahari terbit, suara lonceng bergema dari puncak Gunung Yandang, dan semua anak ajaib pun berangkat. Meskipun Jiang Yunfan adalah satu-satunya yang tersisa di Sekte Mesin Ilahi, Taiking dan Liu Piaoxu tetap memimpin semua orang untuk menyaksikan pertempuran dan menyemangati Jiang Yunfan. Di Gunung Yandang, sambil menyaksikan para jenius berkompetisi, Taiking berjalan ke sisi Jiang Yunfan dan berkata dengan lembut, "Kulturmu sekarang lebih lemah daripada yang lain, jadi meskipun kau kalah, kau tidak perlu merasa terbebani. Lakukan saja yang terbaik." Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan mengangguk. Lalu dia terkekeh dan berkata, "Aku tidak akan kalah. Di antara 100 jenius terakhir yang tersisa di kota Juntian, namaku, Jiang Yunfan, pasti akan termasuk di antaranya." Taiking tidak menganggap Jiang Yunfan sombong meskipun ia terlihat percaya diri. Sebaliknya, saya merasa bahwa kemampuan anak ini belum sepenuhnya terungkap. Kemudian, Taiking merasa tidak enak badan lagi. Dia diam-diam berbalik dan menemukan sudut kecil untuk berdiam diri. Jiang Yunfan terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa tetua Taiking pergi begitu tiba-tiba? Dan mengapa aku merasakan kesedihan yang begitu mendalam dalam dirinya?
Dalam situasi ini, Liu Piaoxu berjalan mendekat sambil tersenyum, ini sudah ronde keempat. Para jenius yang tersisa pada dasarnya sama saja. Tidak masalah apakah kalian bergerak lebih awal atau lebih lambat. Jiang Yunfan memahami maksud Liu Piaoxu, jadi setelah pertempuran berakhir, dia langsung pergi ke arena pertempuran. Dia maju duluan, menunggu para jenius lainnya memilihnya. Aturan tersebut menyatakan bahwa para jenius di alam ilahi tidak diperbolehkan menyerang para jenius di alam tertinggi. Oleh karena itu, Jiang Yunfan merasa sangat lega. Namun, karena penampilan Jiang Yunfan yang luar biasa dalam 3 pertempuran sebelumnya, meskipun tingkat kultivasinya tidak kuat, dia tetap menjadi sosok yang diwaspadai orang. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang maju untuk menerima tantangan tersebut. Pemandangan ini mengejutkan Jiang Yunfan. Apakah dia juga akan menikmati perlakuan seorang jenius di alam ilahi? Tepat ketika Jiang Yunfan mengira dia bisa menang tanpa perlawanan, sesosok muncul di atas panggung. Hal itu menghancurkan ilusi Jiang Yunfan. Orang di hadapanku sebenarnya adalah seorang wanita, tetapi tingkat kultivasinya sangat tinggi. Alam tertinggi, alam 9 surga. Bagian 1410. Orang yang datang berada di tingkat ke-9 alam tertinggi. Tingkat kultivasi dan kekuatan tempur mereka sama-sama kelas atas. Tentu saja, bukan karena dia ingin menindas Jiang Yunfan, yang berada di tingkat kedua alam tertinggi, melainkan karena Jiang Yunfan sebelumnya telah mengalahkan seorang jenius di puncak tingkat ke-7 alam tertinggi. Kemampuan lintas batas semacam itu sangat menakutkan. Menaklukkan lawan di 6 alam, siapa yang akan mempercayainya jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk mengirim seorang jenius di tingkat ke-9 alam tertinggi untuk menghadapi Jiang Yunfan. Karena dia terlalu kuat. Terlebih lagi, bahkan ketika seorang jenius di tingkat ke-9 alam tertinggi naik ke panggung, banyak orang masih mengkhawatirkannya. Bahkan jika individu paling berbakat di tingkat ke-9 alam tertinggi pun kalah. Mereka benar-benar hampir putus asa. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat dinantikan bukan hanya oleh para jenius di langit, tetapi juga oleh tokoh-tokoh berpengaruh di kota Juntian. Mereka sudah lama memperhatikan Jiang Yunfan. Bahkan, tingkat perhatian mereka terhadap Jiang Yunfan jauh melampaui perhatian para jenius di alam ilahi. Lagi pula, jika seorang anak ajaib lintas negara seperti itu tidak dapat membuktikan bakatnya, lalu apa lagi yang bisa? Selain itu, penguasa kota Juntian dan para tokoh berpengaruh generasi tua di kota Juntian telah membuat keputusan yang mengejutkan, jika Jiang Yunfan dapat mengalahkan jenius tingkat ke-9 alam tertinggi dalam pertempuran ini, mereka akan langsung mengizinkan Jiang Yunfan untuk maju dan lolos ke peringkat 100 teratas. Lagi pula, jika Jiang Yunfan diizinkan untuk terus bertarung, tidak seorang pun di alam tertinggi yang dapat menekannya, dan dia hanya akan mampu melawan para jenius di alam ilahi. Baik itu Jiang Yunfan atau jenius lainnya di alam ilahi, mereka semua ingin tetap tinggal. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain membuat pengecualian dan mengizinkan Jiang Yunfan untuk maju. Tentu saja, semua ini bergantung pada kemenangan Jiang Yunfan dalam pertempuran yang ada di hadapannya. Jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada Jiang Yunfan. Di mimbar penonton, ekspresi para jenius dari Sekte Mesin Ilahi berubah drastis ketika mereka melihat bahwa lawan Jiang Yunfan adalah seorang jenius di tingkat ke-9 alam tertinggi. Alam tertinggi, surga ke-9. Tingkat pencapaian ini dapat dianggap sebagai puncak dari alam tertinggi. Adik laki-laki mereka baru berada di tingkat pertama alam tertinggi. Meskipun kemampuan lintas batas sebelumnya agak menakutkan, kemampuan tersebut bukanlah tanpa batas. Pada akhirnya, dia masih seorang pemula di alam tertinggi. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan lawan yang begitu tangguh? Untuk sesaat, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Agak tidak adil jika seorang kultivator alam tertinggi tingkat 9 menindas adik Jiang, yang hanya kultivator alam tertinggi tingkat 1. Benar. Jika ini adalah pertarungan antara orang-orang dari alam yang sama, dengan kemampuan adik Jiang, dia seharusnya mampu mengamankan tempat di 100 besar. Mereka sama sekali tidak punya rasa malu. Para kakak senior dari Sekte Mesin Ilahi semuanya membela Jiang Yunfan. Tai Qing dan Liu Piaoxu, yang berdiri di sampingnya, juga terkejut ketika melihat barisan di depan mereka. Mata mereka berbinar-binar. Semua gambar ini terfokus pada Jiang Yunfan. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, itu tidak akan berarti apa-apa. Lagi pula, ada perbedaan tingkat pemahaman di antara mereka. Jika kita menang, Jiang Yunfan tak terkalahkan di 8 alam. Dengan bakat dan kekuatan tempur seperti itu, bahkan jika Sekte Mekanisme Ilahi ingin mempertahankannya, mereka mungkin tidak akan mampu. Lagi pula, dengan bakat sebesar itu, Kerajaan Abadi memang mengambil tindakan untuk mengembangkannya. Anak ini. Tai Qing bergumam, ekspresinya rumit. Dia tentu ingin mempertahankan Jiang Yunfan di Sekte Mesin Ilahi, lagi pula, bakatnya dalam memurnikan senjata juga luar biasa. Dengan pelatihan yang tepat, potensi mereka di masa depan akan tak terbatas. Mari kita lihat apa yang akan dia pilih. Terlepas dari apakah mereka akhirnya tinggal atau pergi, Sekte Mesin Ilahi tidak akan keberatan. Di sampingnya, Liu Piaoxu tampak merasakan emosi dalam suara Tai Qing, lalu berkata dengan lembut, percayalah padanya. Aku bisa melihat bahwa meskipun Kerajaan Abadi menyukainya, dia tidak akan meninggalkan Sekte Mesin Ilahi.
Di puncak Gunung Yandang, sebuah medan pertempuran. Jiang Yunfan menatap lawannya, yang berada di tingkat ke-9 alam tertinggi, dan mata Phoenix-nya yang agung sedikit menyipit. Meskipun kultivasinya kini telah mencapai tingkat kedua alam tertinggi, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dalam kondisinya saat ini, dia tak terkalahkan melawan mereka yang berada di tingkat ke-8 alam surgawi, dan juga dapat secara stabil menekan mereka yang berada di tingkat ke-8 alam surgawi. Namun, situasinya kurang pasti mengenai 9 langit. Meskipun wujud dharmanya adalah wujud dharma terkuat di dunia, tanpa terkecuali, kekuatan wujud dharma tersebut tetap membutuhkan aktivasi dan restu dari alam masing-masing untuk melepaskan kekuatan yang sesuai. Meskipun wujud dharmanya adalah yang terkuat, bukan berarti dia bisa mengabaikan kaisar abadi. Itu keterlaluan. Oleh karena itu, meskipun bentuk dharma lawan tidak sebaik miliknya sendiri, dengan kultivasi yang cukup, kekuatan yang dilepaskannya sudah cukup untuk menyulitkan Jiang Yunfan. Namun, sekarang setelah ia naik ke panggung, Jiang Yunfan tidak akan mundur. Aku sangat tertarik padamu. Di hadapannya, lawan Jiang Yunfan berbicara perlahan. Ia adalah seorang wanita dengan penampilan luar biasa, meskipun tidak secantik bidadari, tetapi ia memiliki semangat kepahlawanan yang unik. Untuk bisa mengalahkan lawanmu di beberapa alam dengan tingkat kultivasimu yang baru saja memasuki alam tertinggi, aku sedikit penasaran bagaimana caramu berkultivasi. Saat berbicara, mata wanita itu penuh rasa ingin tahu. Dia tidak langsung bergerak, tetapi malah menatap Jiang Yunfan dari atas ke bawah, seolah mencoba melihat sesuatu darinya. Awalnya, tingkat kultivasiku jauh lebih tinggi darimu, jadi seharusnya aku membiarkanmu menang. Tapi seperti yang kau tahu, kekuatan tempurmu terlalu aneh dan menakutkan. Aku khawatir jika aku membiarkanmu menang, aku juga akan mengalami kekalahan. Jadi, kau mengerti. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkekeh dan berkata, mengerti. Awalnya, dia tidak berniat membiarkan lawannya melakukan langkah pertama. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di 100 besar. Jiang Yunfan tidak peduli. Namun, dia tidak yakin akan kemenangan melawan seorang jenius di tingkat ke-9 alam tertinggi. Tepat saat itu, roh dalam pikirannya berbicara, Xiao Fan, apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu saat kita bertarung bersama? Kata-kata Tongling yang tiba-tiba itu mengejutkan Jiang Yunfan. Lalu tatapannya bergeser, seolah mengingat kata-kata dan tindakan Tongling hari itu. Tiba-tiba, mata Jiang Yunfan berbinar. Dia punya solusi. Ada cara pasti untuk menang. Tongling pernah mengatakan bahwa perbedaan antara dirinya dan para kultivator seni bela diri biasa adalah bentuk dharmanya. Dia tidak menggunakan wujud dharmanya, sehingga pada hari itu dia mampu menekan kultivasi tingkat ke-9 alam tertinggi dengan kultivasi alam tertinggi awalnya, dan bahkan bersaing dengan para dewa. Oleh karena itu, selama dia mampu menekan lawannya dan mencegahnya menggunakan wujud dharmanya, Jiang Yunfan akan merasa sangat percaya diri. Memikirkan hal itu, Jiang Yunfan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Bagaimana? Melihat senyum di wajah Jiang Yunfan, wanita itu pun tertawa, apakah kau pikir kau bisa menindasku? Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan mengangguk serius. Mungkin. Setelah itu, Jiang Yunfan berkata pelan, apakah kalian siap? Aku akan segera mulai. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kekuatan ilahi wanita itu meledak seketika, dan tekanan mengerikan serta pesona Taois mengalir di langit. Tepat ketika dia hendak mengaktifkan wujud dharmanya, Jiang Yunfan bergerak. Ladang di bawah kakinya sudah mekar saat dia berbicara, lagi pula, kompetisi sudah dimulai, jadi intervensi awalnya tidak dianggap sebagai kecurangan. Alam abadi, hukum waktu, diaktifkan. Berdengung. Dalam sekejap, sebuah kekuatan penyegel mengunci wanita itu di tempatnya. Pada saat itu juga, dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan ilahinya pun membeku. Tanpa kekuatan ilahi, wujud dharmanya tentu saja tidak dapat diaktifkan atau berkembang. Kekuatan pengikat yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi wanita tersebut berubah drastis. Saat itu, Jiang Yunfan sudah berjalan menghampirinya.